Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Ibu Insinyur Dinar Titus Jogaswitani MBA. Yang kami hormati, Koordinator Pengembangan Pengupahan, Ibu Imelda Safitri SEMM, Director Area Director GNIK Solo Raya, Bapak Bengawan Tejo Handoyo, Praktisi Pengupahan Ibu Riris Indriana, dan yang kami muliakan para undangan yang berbahagia. Untuk mengikuti acara pembukaan bimbingan teknis pengupahan berbasis produktivitas di Hotel Novotel Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Pertama, memberikan pemahaman kepada peserta BIMTEK mengenai pengupahan berbasis produktivitas melalui cara penyusunan struktur dan skala upah. Pemerintah pusat telah melakukan pembinaan dalam bentuk pemberian pembekalan teknis dalam cara menyusun struktur dan skala upah. Tahun ini pemerintah mencanangkan 1.500 perusahaan dan kebetulan adanya Undang-Undang Ciptaker tahun ini, pemerintah dalam hal ini Kemenaker akan mencanangkan 500 perusahaan dalam rangka BIMTEK mengenai pengupahan berbasis produktivitas. BIMTEK dengan menghadirkan perusahaan-perusahaan dan asosiasi yang tergabung oleh Kadin, kerjasama juga dijalin dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten atau GNIK. Melalui kerjasama yang dibangun dengan Kadin dan GNIK, diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, kami harapkan Bapak Ibu yang hadir mewakili perusahaannya agar bisa melaksanakan BIMTEK ini dengan sebaik-baiknya. Yang kami hadirkan di sini adalah manajer HRD. Ya, ini luar biasa. Saya membaca CV beliau, bahkan sejak dilahirkan pun sudah mengandung unsur upah. Pengupahan itu sudah beliau sandang sejak lahir dari Bapak dan Ibu. Luar biasa. Namanya kan Dinar ya, Bu. Dinar itu. Ya, ya. Dinar itu sudah kaitannya dengan upah Bapak Ibu. Oke Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan pemaparan Ibu Direktur, ya Ibu Insinyur Dinar Titus Jogaswitani. Terima kasih Pak Bengawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa dulu meskipun hanya 18 yang luring, yang daring ya, yang luring alhamdulillah sampai 50. Terima kasih. Ibu yang kami hormati, kami selalu diingatkan oleh pimpinan kemarin dari tahun-tahun begitu keluar Undang-Undang Ciptaker, diingatkan untuk bisa selalu menyampaikan Undang-Undang Ciptaker termasuk peraturan pelaksanaannya. Nah, upahnya harus berdasarkan struktur dan skala upah yang sudah ada di perusahaan. Tapi bukan berarti pekerja yang belum 1 tahun tidak boleh dalam situ, enggak gitu juga. Sekurang-kurangnya upahnya adalah upah minimum, tapi bagi pekerja meskipun belum 1 tahun, tapi kalau dia sudah punya pengalaman, punya keterampilan, punya di tempat lain, maka boleh upahnya sudah langsung disusun karena dia bukan pekerja awal lagi. Rekan-rekan, saya tidak akan berpanjang lebar, saya tidak akan banyak karena kesempatan ini tentu akan kita manfaatkan untuk melihat bagaimana Pak Yunus nanti berbagi tentang menyusun skala upah. Ini ada yang saya banggakan tim dari Kemenaker ya, yang dipimpin oleh Bu Imelda Safitri, dan tim ini baru mendarat tadi ya, luar biasa. Ini kota kesekian kalinya Mas Beng yang dikunjungi oleh tim Kemenaker. Saya mengerti bahwa BIMTEK susu ini sudah dilaksanakan di belasan kota ya, nggak salah ya. Dan teman-teman bisa memanfaatkan ekspertis kita, pengalaman kita tentang struktur dan skala upah itu untuk meyakinkan pimpinan perusahaan. Sehingga menjadikan mereka lebih yakin ya bahwa kalau kita memiliki struktur dan skala upah, maka internal equity issues itu mestinya sudah nggak ada lagi di perusahaan. Karena sudah diatur sesuai dengan stratifikasi yang ada. Non-cash benefit ya, itu KOM 5. Nah anyway teman-teman, silakan nanti dilihat apakah perusahaan Anda itu di dalam komponen of compensation itu menempatkan di KOM berapa. Itulah sekilas gambaran Mbak Riris di sebelah kami ini. Jadi tentu Mbak Riris, karena gini ya Bapak Ibu, ini judulnya adalah
Ini sekaligus nggak apa-apa ya. Ini adalah BIMTEK pengupahan berbasis produktivitas. Jadi kita tahu kalau namanya instrumen pengupahan berbasis produktivitas itu kan sangat luas ya. Nah, salah satunya adalah struktur dan skala upah yang dikaitkan dengan sistem manajemen kinerja. Jadi fokus kita itu. Jadi selama pelatihan 2 hari ini kita akan tentunya harapan Bu Riris, harapan pihak Kemnaker, Bapak Ibu, syukur-syukur harusnya ya sudah bisa nantinya menyusun struktur dan skala upah. Nah, ini kan semua human resource ya. Apakah Bapak Ibu ikut serta dalam proses penyusunan? Ikut ya? Ikut juga. Nah, mungkin ada yang bisa sharing pakai metode apa atau mungkin konsultan yang menyusun? Bapak Ibu ikut memfasilitasi atau bagaimana? Ada yang dipakai, ada yang enggak. Jadi kita sesuaikan Bu, tergantung jabatannya. Oh, jadi ada berapa strukturnya? Ada yang dipakai dan ada yang tidak? Ada 5 golongan. Iya, jadi ini adalah proses-proses yang biasa kami lakukan dalam penyusunan struktur skala upah. Seperti biasa. Jadi ini sudah memenuhi definisi dari struktur skala upah ya. Seperti tadi di atas kan. Dan disembunyi adalah tingkat upah. Nah, Mr. A, petugas ekspedisi, golongan jabatan 1, tingkat. IT bisa nggak masuk di dalam HR juga, nggak bisa? QC? Atasan jika diperlukan dalam bentuk, nah tadi belum ada ya? Belum ada ya, mungkin bisa dilengkapi berikutnya karena ini juga akan penting dalam pembobotan ya. Sudah ada belum? Seandainya belum nih kasusnya, ini kita ceritanya berandai-andai nih ya. Tapi saya yakin Tetapi akan banyak kejadian seperti itu ya. Sekarang saya tanya lagi, untuk pekerjaan tersebut, terlepas dari sekarang yang mengerjakan yang berpengalaman tadi lulusan SMA, untuk pekerjaan tersebut, apakah bisa dikerjakan oleh D3 misalnya? Sampai sini ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Kita kan buat struktur skala upah kan sesuaikan dengan produktivitas perusahaan ya, dengan kondisi perusahaan ya. Jadi kita nggak bisa misalnya harus mengikuti atau bagaimana. Tapi untuk posisi tertentu mungkin kita bisa sesuai pasar. Untuk misalnya yang core, oke 2 dikali midpoint, kurung tutup, dikali lagi ya. Setelah mengikuti bimbingan teknis pengupahan berbasis produktivitas, melalui penyusunan struktur dan skala upah dengan sistem manajemen kinerja selama 2 hari. Mengucapkan terima kasih, saya tadi mengikuti proses simulasi, Bapak Ibu masih setia di sini gitu ya, mudah-mudahan sedikit ilmu yang kami berikan ini memberi manfaat. Jadi atas nama Bu Direktur mewakili beliau dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kami nyatakan bahwa BIMTEK pengupahan berbasis produktivitas untuk Batch Solo kami nyatakan resmi ditutup.